Anak asuh Vandenberg bermain agresif sepanjang Piala AFF dan melangkah ke babak final Piala AFF, saudara. Akankah debut dari Vandenberg ini akan berbuah gelar di GBK? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini atau akrab aku sapa Bungkus. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang ya, Sir. Ini Vandenberg ini kan memenangi laga dramatis melawan Thailand. Menurut Anda ini bakal jadi bekal yang sangat penting begitu untuk timnas Indonesia, Garuda Muda kita menghadapi Vietnam? Ya, ini pasti akan menjadi modal secara psikologis ya bagi para pemain, terutama bahwa mereka pernah menjalani fase yang sangat sulit dan bisa melewati. Final nanti lawan Vietnam ini akan lebih sulit dibanding pertandingan lawan Thailand atau bahkan Malaysia. Nah, karena itu pengalaman bermain sulit melawan Malaysia, bermain lebih sulit menghadapi Thailand, itu akan memperkuat mental pemain untuk lebih siap menghadapi Vietnam. Kita tahu bahwa secara materi pemain, Vietnam ini termasuk tim yang materinya tidak kalah dengan Indonesia. Jadi kalau Malaysia, Thailand itu secara materi pemain itu masih di bawah kita. Tapi kalau Vietnam enggak, karena Vietnam ini pemain-pemainnya rata-rata juga main di liga. Bahkan ada beberapa pemain yang sudah menjadi andalan di timnas senior seperti Quat Van Kang, Nguyen Van Truong, kemudian ada Nguyen Din Bak yang jadi striker andalan sekarang di lini depan. Itu pemain-pemain yang di timnas Vietnam senior juga sudah mulai reguler bermain. Karena itu terlihat bahwa cara main Vietnam itu lebih percaya diri dibanding Thailand atau Vietnam. Mereka menghadapi Indonesia saya kira tidak akan menggunakan pendekatan seperti Thailand atau Malaysia, di mana mereka menunggu, mereka mencoba mempersulit, memperkuat lapangan tengah. Vietnam akan bermain lebih terbuka karena mereka punya level kepercayaan diri lebih besar, pengalaman lebih panjang dibanding bahkan dibanding Indonesia mereka tidak kalah dari segi pengalaman. Jadi strategi apa nih nanti yang akan diterapkan oleh Vandenberg agar bisa mengangkat trofi di kandang sendiri di GBK? Ya, yang pertama Coach Vandenberg saya pikir akan mencoba untuk membuat pemain-pemain lebih bisa mengembangkan permainan. Ini kan yang tidak terlihat dalam dua laga terakhir melawan Malaysia, melawan Thailand. Kita tidak bisa mengembangkan cara bermain yang diinginkan oleh pelatih atau game plan yang disiapkan oleh pelatih karena ada beberapa titik di mana sulit untuk bermain dengan maksimal. Kemarin yang paling terasa kan pemain yang bermain di belakang striker atau pemain yang bermain between the line di antara lini depan dengan lini tengah. Nah itu posisi yang saya pikir selalu menjadi hambatan dalam dua laga terakhir yang tidak bisa diperankan oleh pemain yang lain. Dicoba oleh Donitri kemarin juga kurang optimal, sebelumnya dicoba oleh Hanan juga kurang optimal. Mungkin besok ketika Arhan bisa main lagi, mudah-mudahan peran sebagai pemain between the line itu akan bisa dijalani dengan baik oleh Arhan. Mudah-mudahan kondisinya cukup baik untuk bisa bermain, sehingga permainan kita lebih berkembang. Baik, itu di middle line gitu. Kalau kita ngomong di lini depan begitu. Kalau kita lihat sebelumnya kan Jens Revan keluar, digantikan oleh Hoki Caraka. Tapi permainan terakhir Thailand ini Jens Revan dan Hoki Caraka bermain bersamaan. Apakah strategi ini akan kembali dilakukan oleh Vandenberg? Ya, kemarin itu situasinya darurat ya, darurat di mana kita ketinggalan di 15 menit terakhir. Dalam keadaan seperti itu, pelatih biasanya akan melakukan pendekatan all out ya. Dia menggunakan seluruh amunisi yang dia punya untuk mengejar ketertinggalan. Kan bukan hanya Hoki Caraka yang dimainkan, bahkan Ferrari juga dimainkan sebagai striker untuk membantu Raven. Karena memang Ferrari ini punya kemampuan duel bola atas yang bagus. Nah dengan adanya Raven, ada Ferrari, kemudian juga ada Hoki, itu kan bola lebih berani diangkat ke dalam kotak penalti, lebih banyak diangkat dengan bola-bola cross dari samping. Dan hasilnya kan salah satunya menjadi gol melalui skema tendangan sudut. Jadi memang dalam situasi tertinggal dalam sebuah turnamen, 15 menit terakhir biasanya dipakai oleh pelatih untuk menerapkan strategi yang mungkin tidak diduga oleh lawan. Dan kemarin strateginya adalah all out menyerang dengan memainkan semua amunisi, semua kartu yang punya kemampuan bola atas bagus. Dan hasilnya kemarin cukup efektif. Oke, termasuk Brandon ya, yang bermain baik di lawan Thailand kemarin. Apakah ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan begitu? Karena yang kita nantikan, kira-kira siapa aja nih line up yang nanti akan diturunkan oleh Vandenberg melawan Vietnam ini? Iya, kalau misalnya semua dalam kondisi terbaik, saya pikir formasi yang akan mungkin diturunkan adalah formasi 4-3-3, di mana di belakang ini duet Nyakang dengan Kadek Arel kan sudah paten ya, sudah tidak tergantikan. Bek kanan mungkin Ahmad Maulana, di kiri Doni kembali main di kiri. Nah, kalau misalnya Arhan bisa pulih, mungkin Arhan akan menjadi pemain yang bermain di posisi nomor 10, di belakangnya ada Robi Darwis. Kalau Tony kan kemungkinan besar nggak akan bisa main. Kemungkinan Hanan atau Dion. Nah, kalau misalnya
Coach Van den Broek masih percaya dengan Dion, saya pikir Dion akan menjadi pendamping bagi Robbie Darwish. Kemudian di sayap kanan ada Hanan, strikernya Jens Raven, di kirinya mungkin tetap Rahmat Arjuna. Itu saya pikir formasi yang paling kuat yang kita punya. Meskipun tidak mustahil kalau misalnya Detan siap, Detan bisa main di wing kanan, kemudian Hanan didorong ke tengah berduet dengan Robbie Darwish sebagai pemain jangkar. Itu opsi-opsi yang saya pikir mungkin dimiliki oleh Coach Van den Broek kalau kondisi pemain siap untuk dimainkan. Oke, kalau kondisinya siap dimainkan dan kita berharap itu ya. Terakhir nih Bungkus, Iya. Bungkus prediksinya apa? Saya tidak berbicara angka tapi lebih ke selesainya seperti apa? Kan kita punya bisa dikatakan sebagai tragedi begitu karena kita pernah kalah melawan Vietnam ini dalam laga drama penalti. Kemarin kan kita sudah melewati fase di mana kita juga menang melalui adu penalti. Itu modal yang bagus untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena final itu tidak mustahil juga harus berujung adu penalti. Kalau saya melihat dengan cara main Vietnam, dengan cara main Indonesia yang terbuka, kemungkinan selesai dalam 90 menit itu cukup besar ya. Karena cara mainnya Thailand dan Vietnam berbeda. Thailand ini kemarin sangat menunggu kan. Malaysia juga sangat menunggu sehingga kita kesulitan. Ditambah lagi pemain kita tidak lengkap. Besok mudah-mudahan Arhan bisa main lebih lengkap materi pemainnya, kita bisa selesaikan dalam 90 menit mudah-mudahan. Ini doa kita bersama ya, diselesaikan Iya. dalam 90 menit dengan kemenangan Timnas Indonesia U23 dan trofi juga akhirnya diangkat di GBK. Terima kasih Bungkus atas analisnya jelang pertandingan final Piala AFF U23. Salam sehat Bungkus. Terima kasih.